Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berdasarkan info dari Kabid GTK ya, bahwa ini sudah ada pendaftaran untuk PP Angkatan 12. Regulasinya biasanya setelah PP itu dibentuk atau dilantik ya, diadakan penerimaan, nanti akan ada pembukaan Angkatan 12. Biasa saya Bapak Ibu nanti bisa ikut ya untuk menjadi guru penggerak di Angkatan 12 ya. Insya Allah sebentar lagi karena sekarang tidak terbatas sosial. Jadi Bu Ria, Pak Aziz ya, Bu Sri Wahyuni tetap bisa gitu. Halo Pak Aziz, nanti datang pakai guru penggerak lagi. Misalnya tidak datang penggerak, makin tambah muda Pak, gambarnya tambah masif ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, nanti seperti metode yang dulu saya terapkan di SMP sebelumnya ya, kami minta arahan dari Bapak Pengawas karena yang menguji termasuk diantaranya pengawas ya, sehingga akhirnya dari 4 guru penggerak yang dulu daftar ya semuanya bisa lolos dan sekarang ikut angkatan sebelah sini ini. Jadi saya nanti berharap semuanya bisa daftar ya. Setelahnya kita akan adakan coaching, kita hadirkan beliau-beliau yang ahli ya, sehingga kalian semua bisa ikut ya. Bu Maya, Bu Maya, halo, Bu Maya, halo, gitu ya. Nanti datang ya. Jadi supaya semua kita banyak yang mendengar ya, sehingga penanganan berdampak positif ya. Ini untuk belajarnya selamat dijalankan, diikuti ya. Walaupun sekarang agak lumayan banyak tugas, tapi tidak apa-apa karena waktunya sudah sampai di jalur saja ya. Setelahnya nanti berikan ya. Pak Ayes masih banyak waktu untuk menjadi penggerak, saya support ya. Ayo badan tak doakan Pak Ayes ya. Ini demikian Bapak Ibu, semoga bisa dibantu sama kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bapak-Bapak dan teman-teman semua. Harapan saya juga sama Bapak, di antara teman-teman nanti ini ada yang derek usul di Angkatan 12. Jadi nanti sama-sama tahu nikmatnya bagaimana mengikuti program CWP yang sudah disediakan. Ada ya? Jadi langsung saja ini materi ini Bapak Ibu, baik-baik. Kita bahas tentang budaya positif. Yes. Sebelumnya ini potong saya kenalkan dulu Bapak Ibu yang ada di layar ini, yang sebelah sana itu sebenarnya adalah fasilitator saya, namanya Pak Jantoni Manik. Beliau berasal dari Batak sebenarnya, cuman beliau sudah berdinas di Jakarta seperti itu. Kemudian yang kedua itu namanya Bu Novira Mayasari, beliau PP saya, saya dari Kepala Sekolah SD Kalibanteng. SD Kalibanteng saya tua Pak Aziz. Kemudian yang paling ujung itulah penampakan saya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan yang berjalan. Jadi dilanjutkan saja. Ini tentang budaya positif, ini sebenarnya nggak terpotong. Jadi dinamakan budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu secara singkat tentang budaya positif. Kemudian di dalam budaya positif itu unsurnya banyak Bapak Ibu. Yang pertama kita berawal dari dasarnya dulu. Untuk bisa menerapkan budaya positif itu kita harus meninjau tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian juga disiplin positif. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian tentang nilai-nilai universal. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Kita meninjau yang pertama dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan sistem paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang menuntut peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan
pertama, beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Ini sudah sangat baik sekali. Ini saja Bapak Ibu. Dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Ini sudah sangat baik sekali. Ini saja Bapak Ibu. Next, Mbak Ibu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang disiplin positif, terlebih dahulu kita bahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu sebagai seorang guru dan sebagai seorang manusia. Yang pertama, ilusi tentang guru itu mampu mengontrol murid. Selama ini Bapak Ibu mungkin ada, tidak terkecuali saya seperti itu ya. Kadang kita tuh memiliki ilusi bahwa kita sebagai guru, tentu saja kita bisa mengontrol murid kita untuk menjadi ini dan ini. Terkadang itu masih melekat pada kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh penguatan positif itu yang Bapak Ibu guru besok, contohnya apa? Apakah ada yang bisa menangkap dari kalimat ini? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat untuk siswa kita. Pujian sekiranya pahamkan penguatan yang positif itu penguatan yang seperti apa kira-kira? Tidak paham, Bu. Oh, tidak paham. Baik. Penguatan yang positif itu sebenarnya misalkan kita di dalam kelas, siapa yang bisa nembak mocopat, nanti yang dapat nembak mocopat yang baik, nanti akan saya berikan nilai 9. Ini sebenarnya motivasi positif bukan Bu? Iya, hanya saja nanti kalau ini prosesnya kita sampaikan ke murid, inisiatifnya murid untuk bisa nembak mocopat itu bukan karena dia mampu, tapi karena dia ingin mendapatkan nilai 9. Maka ini sebenarnya bisa, hanya saja ini tidak bisa kita adopsikan untuk lebih jauh. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah pada siswa dan mampu menguatkan karakter. Terkadang kita dalam hadiri murid itu kan kita mengkritik, misalnya kayak kita kebiasaan yang sedang kita lakukan di 5S. Nyun sewu, kadang kan ada murid yang ngambilnya jangan-jangan misalnya kita terus kadarnya tidak yang lengkap atau mungkin tidak rapi begitu. Terkadang salah tidak langsung kita mengkritik. Jadi jangan-jangan ini mau sekolah ini jangan-jangan yang sekolah berapa? Begini satu sama urung. Nah kalau sekarang kamu kayak orang ini mau jangan-jangan ini. Besok jangan ulangi lagi ya. Nah ini mau tidak mau suka tidak suka ini dinamakan kritik kita terhadap orang lain atau terhadap murid kita secara langsung. Ini memang besok kalau anak ini pinter, ini pasti anak tidak melanggar yang senang. Tapi kritik ini hal kecil yang kita sampaikan ke siswa itu akan membekas kepada kita. Akan membekas bahwa aku pernah digunakan guruku ini mau kardus koran. Itu kan bagi kita mungkin hal yang sepele guyon di Bapak Ibu. Tapi ini akan dikatakan apakah aku tidak rapi, apakah aku tidak bersih sehingga aku dinyatakan kok tidak mandi. Nah itu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah untuk yang terakhir, ini kadang kita namanya manusia punya lupa. Sesadar-sadarnya kita terkadang kita itu akan lupa bahwa aku tuh oke kudu main karo aku. Nah ini ilusi yang sebenarnya tidak tepat untuk siswa kita. Lebih jauh untuk dilanjutkan berikut. Nah, merubah paradigma stimulus respon dan mengembangkan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon dulu kita bisa lihat bersama bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Ini tentang stimulus dan respon. Tapi jika ini diadopsi dalam teori kontrol, kita harus sadar bahwa realitas kita, kebutuhan kita setiap individu itu tidak sama atau berbeda. Yang kedua, semua orang itu melihat yang sama. Tapi pada dasarnya pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Lanjut yang ketiga,
tujuan. Nanti ini ada motif. Kita akan membahas tentang motivasi manusia itu pada poin ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini nanti saya sama dengan yang nomor 2 tadi. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini yang bisa mengontrol diri panjenengan hanya panjenengan sendiri, bukan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pihak-pihak yang baru, dan yang terakhir model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Maksudnya yang terakhir ini ada gunanya, betul Bapak Ibu? Betul? Paham ya? Paham, luar biasa, memang istimewa sekali. Lanjut Mbak Ibu. Nah, sekarang kita mengalih pada tema selanjutnya tentang disiplin positif. Kata disiplin juga berawal dari kata yang sama, yaitu disiplin atau murid dan garis besarnya pengikut. Apa ini Mbak Ibu? Saya tidak bisa membaca. Nah, ini dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini terlalu teoritis ya. Nah, untuk makna dari disiplin sendiri. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, reward atau hukuman. Ya, ini yang namanya disiplin positif. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya Mbak Ibu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Sebenarnya untuk nilai-nilai kebijakan universal itu sangat banyak sekali Bapak Ibu, termasuk dimensi P5 itu juga salah satu nilai kebijakan universal. Kemudian nilai kebijakan kemudian ada 9 pilar karakter. Itu ada cinta pada Tuhan sampai dengan kedamaian dan kesatuan itu. Kemudian ada dari EICO Primary Years Program, yaitu menentukan tentang sikap murid, itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri sampai dengan komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang mana nilai-nilai ini sudah disepakati dari berbagai suku, ras, dan dimanapun tempatnya di seluruh Indonesia. Lanjut Pak Ibu. Nah, selanjutnya dari nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan pada murid kita di kelas, paling simpelnya supaya anak itu memiliki pembiasaan dalam disiplin positif dengan penerapan keyakinan kelas. Bapak Ibu, wali kelas sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa jelek? Sudah. Yang kelas 7 kemarin keyakinannya tentang ini kayaknya ya. Gitu, berarti untuk kelas 7 semuanya sudah ya. Nah, untuk kelas 8 dan 9 bagaimana? Sampun, luar biasa. Baik. Nah, dalam keyakinan kelas itu ada tahap-tahapnya Bapak Ibu. Tidak hanya langsung ini kelas tidak boleh ini, kamu di kelas tidak boleh seperti ini. Ini sebenarnya ada tahapan yang sangat panjang dalam membentuk sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, abstrak. Jadi pembahasan di dalam kesepakatan kelas itu bersifat abstrak tentang peraturan yang ada di sekolah secara umum. Kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang kita mau apa toh di kelas kita mau kita ciptakan apa, akan kita buat
bulan kebajikan ini kita uraikan menjadi pernyataan-pernyataan yang berperan dalam keyakinan kelas. Misalkan tidak datang terlambat itu termasuk nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Disiplin. Kemudian menghormati sesama teman itu maksudnya apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan menghormati sesama teman di kelas itu termasuk nilai kebajikan apa? Disiplin, bertanggung jawab, cinta damai, dan yang lain-lain, saling menghormati. Itu adalah nilai-nilai tenggang rasa. Itu banyak sekali nilai-nilai personal loh Bapak Ibu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Ini kita bisa angkat dua, misalkan apa mandiri. Dalam kelas mau digunakan yang mandiri atau mungkin dia kerjasama. Itu kan kejahatan dalam peraturan kelas. Selanjutnya Mbak Ibu. Sudah. Oke. Kemudian keyakinan kelas hendaknya diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas itu dibuat bukan hanya untuk dipasang di sebelah papan pembelajaran nih, tapi itu diterapkan. Kemudian warga kelas termasuk bapak ibu guru yang datang saat itu jam itu juga hendaknya mengikuti aturan-aturan pada keyakinan kelas yang sudah dipasang. Kemudian kegiatan dalam menentukan keyakinan kelas itu dilaksanakan dengan surat pendapat yang berasal dan berawal dari inspirasi anak-anak sendiri. Kita hanya memberitahu atau kita hanya membantu merumuskan, karena apa kebijakan ini kita buat untuk siswa dan untuk bapak ibu guru yang ada di kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini bapak ibu ada kelas, pesan saya. Kebijakan kelas yang sudah bapak ibu buat dengan anak-anak di kelas itu selalu ditinjau, dilihat perkembangannya seperti apa, dilaksanakan atau tidak. Makan ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Manusia dalam bertindak sehari-hari itu memiliki 3 motivasi.
Di sini sadar dan tidak sadar, panjenengan semua juga ingin merasa diterima. Adakah yang tidak ingin dianggap diterima di SMP 22? Adakah yang merasa aku tidak diterima di SMP 22? Aku tidak dianggap ada. Kedatanganku di sini tidak dinantikan oleh setiap orang. Adakah? Adakah? Ada. Berarti ini perlu kita terangkan lagi, Putri. Kita harus bisa menyadari bahwa sebenarnya bukan dasar manusia disayangi oleh orang di sekitar kita. Kita dianggap tidak ada dan kita ada di dalam kelompok yang kita saat ini berada. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan, yaitu manusia itu memiliki hak mandiri. Manusia itu memiliki kebutuhan dan pilihan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi di sini mungkin seandainya ada teman-teman kita, mungkin ada anak murid-murid kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita semua harus sadar bahwa mereka punya hak dalam kebebasan mereka sebagai manusia. Harusnya ketika kita menyadari bahwa oh iya, manusia itu tidak benar punya hak kebebasan, harusnya itu tidak akan menjadi masalah untuk kita sendiri. Oke, sampai kalau tidak itu dari tanahku benar. Betul? Paham? Paham. Lanjut. Buset lah itu. Coba itu. Nah, hak yang selanjutnya adalah tentang kesenangan. Kita sebagai manusia yang umum, kita punya hak untuk mengapresiasikan, mengaktualisasikan kesenangan-kesenangan yang ada dalam diri kita. Yang kita bebas tertawa, kita juga bebas berekspresi, kita bebas bermain dengan siapa saja, kita bebas bergurau selama itu tidak merugikan dan menyakiti hati orang lain. Ini sebuah dasar hak manusia memang seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah penguasaan, yaitu posisi kita atau dasar kita sebagai manusia memang merasa bahwa kita itu bisa, dianggap bisa. Misalkan di sini Bumaya itu boleh ngajak Jos sampai kemarin diliput dalam AIA misalkan. Itu sebuah kebutuhan manusia. Hak kita itu sebaiknya memang kita pahami bersama dan bisa dimengerti oleh orang lain, sehingga kita dimanapun bisa dinamis seperti itu. Lanjut dari itu. Selanjutnya kan ditunggu oleh Pak Rusdiono. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini kita ambil dari sifatnya saja. Sifatnya hukuman ini praktekkan pada murid ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu biasanya terjadi secara tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau bolpen, kalau saya katakan itu hukuman. Kemudian lagi, murid itu tidak tahu alasannya kenapa aku dibawa seperti ini. Padahal aku hanya tidak bawa bolpen, masa aku pakai yang lapangan. Nah, ini nanti kita akan tahu step-stepnya. Kemudian bersifatnya satu arah. Di sini kita akan memberikan kepada siswa hukuman, yang menerima hukuman adalah siswa. Dan kita sebagai perhukuman tidak merasakan dampak apa-apa. Kemudian yang terakhir, hukuman bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Di sini kata-kata yang kita lontarkan pada siswa itu juga ada kalanya itu menghukum mereka dengan menjadikan mereka insecure, menjadikan mereka tidak percaya diri, dan mungkin itu melukai naluri mereka. Selanjutnya adalah konsekuensi. Jika konsekuensi itu sifatnya
Sifat guru selalu memonitor murid. Ini sebenarnya baik tujuannya mendisiplinkan siswa, tapi ini membuat rasa nyaman dan jatuhnya nanti siswa hanya berpura-pura. Ini harus kita pahami. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Yang akan kita bahas hari ini adalah fokusnya pada restitusi. Seperti apa caranya nanti di belakang ada. Kita next, Bapak Ibu, ini yang paling menarik untuk kita semua adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mungkin ini bukan pertama kali penjelasan dalam hari ini, tapi kita ulas bersama. Yang pertama, posisi kita guru sebagai penghukum. Yang kedua, merasa pembuat bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Mari kita kritisi selama ini kita sudah menjadi guru yang seperti apa? Sebagai pemantau atau manajer? Ini baru kita belajar. Nah, penerapan 5 posisi kontrol guru. Suatu contoh saya ambil siswa datang terlambat. Ada siswa datang terlambat, kita pilih 5S. Siswa tersebut langsung karena kamu datang terlambat, saat ini kamu menyapu halaman atau kamu membersihkan kamar mandi. Ini siswa ada Bapak Ibu. Siswa datang terlambat, tapi hukumannya membersihkan kamar mandi. Siswa bukan? Tidak. Harusnya yang sama bagaimana? Ketika ada siswa datang terlambat, kita sebagai guru harusnya apa sih dengan posisinya? Mengakalkan, apakah ketika siswa datang terlambat itu kita meminta mereka mengakalkan akan membuat efek juga untuk tidak datang terlambat lagi Pak Aziz? Tidak. Monggo kita sharing bersama. Berapa duit? Tambah pintar. Wah, tambah pintar sih ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita simpulkan saja. Ketika ada siswa datang terlambat di jam pelajaran panjenengan karena mungkin alasan istirahatnya tadi terlalu lama mereka terlambat. Konsekuensi logis yang bisa kita lakukan siswa mungkin berupa menambahkan mereka dalam memberikan solusi kebijakan. Atau jika tidak demikian, kalau panjenengan Perso dan Oktober pulang sekolah, mereka diminta oleh panjenengan mengganti jam yang ditinggalkan tadi beberapa menit untuk ketemu dengan panjenengan, mau diisi materinya, diberikan tugaskan, atau hanya diajak sekedar ngobrol. Nih tadi tulangnya 60 menit ya, berarti waktu 10 menit. Tadi tulangnya 10 menit ya, kita ketemu 10 menit. Itu suatu contoh konsekuensi logis untuk siswa. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Saya kecewa terhadap kamu. Ini kata-kata yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru seperti ini. Saya kecewa karena hari ini anak-anak ini kamu sering terlambat. Pernahkah kita berkata seperti itu kepada anak kita? Pernah Bapak Ibu? Pernah. Ini sebenarnya mengadakan murid bahwa yang dilakukan itu tidak baik. Hanya saja di sini akan menyampaikan ke murid bahwa iya, aku telah mengecewakan guruku. Nah, ini membuat mereka menjadi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, lain kali kita jangan terlambat lagi, tapi jangan terlambat lagi. Nanti kalau kamu terlambat, saya akan dipanggil kepala sekolah karena kamu adalah siswa yang saya ampuh. Nah, ini sampai akhirnya saya ngobrol siswa tanpa mereka diberikan hukuman, tanpa dibuat merasa bersalah, tapi diberikan alasan-alasan yang itu membuat siswa juga merasa bersalah. Diberikan alasan, itu yang terlambat penting, aku akan dipanggil kepala sekolah, padahal alasannya belum tentu benar. Nah, ini kontrol sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya kontrol sebagai pemantau. Pas pagi datang, kamu sudah tahu kan peraturan sekolah itu ada masanya jam 7. Ya, sudah tahu. Dan yang sendiri berarti kamu sudah tahu konsekuensinya. Yang kelakuan jam 7
Guru ada di posisi ini, di mana siswa diarahkan untuk mengetahui apa kesalahan kamu hari ini, apa yang sudah kamu lakukan, bagaimana caranya kamu bisa mengantisipasi ini, dan bagaimana kedepannya supaya ini tidak terjadi lagi. Ini yang namanya restitusi. Sampai seperti ini Bapak Ibu, ada yang bertanyakan? Boten, luar biasa nih Bapak Ibu, kita semua sih. Lalu kalian yang paling boleh masuk ini adalah restitusi. Restitusi merupakan dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini seperti poin kita di kontrol sebagai manajer ya. Kalau kita sebagai manajer itu saja kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi, di mana poinnya kita harus bisa menstabilkan integritas siswa, yang kedua validasi kebutuhan siswa, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Baik, bisa next. Kalau dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu, Pak Tunggal, untuk alur-alur dalam segitiga restitusi ini diperhatikan. Bumaya, sumpah Pak. Jadi, mohon maaf ini harus saya tegaskan di sini karena setelah ini kita akan ada praktek segitiga restitusi. Ini kita disimulasi bahwa berarti kita harus mengaplikasikan ini dalam keseharian kita. Yang pertama alur dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Di sini kita menggunakan prinsip bahwa berbuat salah itu adalah bagian dari belajar. Jadi siswa kita yang melakukan kesalahan itu mereka proses belajar yang harus kita tuntun, kita luruskan supaya mereka paham. Kemudian yang kedua, poin-poin yang biasanya kita tanyakan kepada siswa dalam fase menstabilkan identitas itu seperti ini. Oke, berbuat salah itu tidak apa-apa saja. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini loh. Kemudian saya memang bisa menyelesaikan ini dan yang terakhir
Jadi sampai Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang proses restitusi yang sudah saya lakukan untuk salah satu siswa kita sebagai penerapan disiplin positif. Bapak Ibu, materi tentang disiplin positif sampai selesai. Tapi saat ini karena masih saya kasih Bapak Ibu, maka lebih baiknya, lebih indahnya, supaya yang kita dapatkan kali ini juga bisa ditanyakan Bapak Ibu. Mohon untuk kita bisa berlatih sedikit restitusi. Oke, monggo ini kita membutuhkan 3 aktor. Kalau 2 aktor berpasangan konten mau ditentukan atau beri pasangan sendiri, selesai menentukan. Monggo Pak Aziz mau pilih Alvis atau pilih Baindra. Kita praktek restitusi. Kita praktek restitusi. Ya, yang kita berpasangan juga Bapak Ibu. Nanti disiplin kita di sini trio latihan dulu nih, kita latihan. Nanti untuk sebagai tindak lanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa mempraktikkan di kelas secara langsung. Atau kalau ingin punya konten seperti itu bisa gunakan kontennya sendiri. Harus selesai restitusi seperti itu. Oke, monggo silakan Bu Dian bagi berapa? Berikan dengan siapa? Bapak-bapak aja. Pak Aziz. Berpasangan. Jiwa. Nanti kita akan bersama Pak Aziz. Jadi kita di sini praktek secara umum dulu ya, Pak Aziz. Pak Aziz ini sebagai siswa atau sebagai guru? Sebagai guru. Langsung siswanya sinten? Baindra. Monggo Pak Aziz dan Baindra kita praktek restitusi singkat saja. Silakan Baindra. Mengenai kasus apa Baindra? Jajan di kantin. Urutan Tenang. Terima kasih Bu Hedi sudah dibawakan info. Cek sendiri. Kan bisa buku Ayo kita praktek restitusi. Poin restitusi kan dia memberikan menstabilkan identitas bahwa salah itu orang ngomong. Ya, pertama proses pembuatan belajar. Jadi Pak Aziz, proses restitusi itu yang pertama adalah Pak Aziz menstabilkan identitas bahwa siswa melakukan kesalahan itu harus belajar karena mereka belajar. Belajar untuk lebih baik. Kemudian yang kedua, setiap anak yang melakukan kesalahan itu pasti punya alasan Pak Aziz. Itu yang namanya dia mengambil pola dasar tindakan yang sama. Ini yang terakhir, bagaimana Pak Aziz mendorong Baindra untuk bisa takut kepada Tuhan. Kemudian saya berdua Pak Aziz dari saya apa yang dilakukan Baindra supaya besok tidak melawan belajar. Jadi waktu saya serahkan kepada Tes 1 2 3. Baindra, tulanan HP wene. sudah siap? Oh, ini gimana Mbak Indra yang sangat cantik, sudah sekolah, dan dikasih uang jajan sama orang tuanya, saat pelajaran bermain HP aja, gimana? Oh, gitu ya, itu karena harus punya rasa kasihan pada orang tua yang sudah membiayai masuk sekolah main HP terus, bagaimana nanti hasilnya belajar. Itu kan dalam
Ya salah itu gak apa-apa, sangat manusiawi, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya Pak Aziz. Kenapa saat diterangkan kok dengan sendirinya dengan asik main HP aja? Ini tadi orang tua saya membawakan saya HP karena ibu saya sakit. Baik, kalau ibu sakit ya didoakan. Iya, nanti kalau pulang bisa diambil setelah pelajaran selesai, biar nanti kamu fokus dalam mengikuti pelajaran. Oh, masih aku yang paling cantik setelah itu tuh, ya senang tuh, masa diriman. Biasa, tapi di sini apa yang nanti kamu lakukan supaya perbuatan itu tidak terulang lagi. Besok lain kali kalau setiap pagi saya menemui Pak Aziz ya dengan HP. Ya, dengan senang sekali. Dan HP jangan diserahkan ya, HP jangan dibawa ke sekolah. Biar nanti kamu fokus dalam belajar. Pak Aziz, terima kasih. Ya, sekali lagi besok jangan diulangi biar lebih fokus pada saat pembelajaran dan nanti nilainya tambah bagus, prestasinya cemerlang. Amin amin. Oke, terima kasih Pak Aziz dan Bu Ibrahim ini. Sedikit proses resisnya Pak Aziz tadi lebih fokus gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin coba untuk proses restitusi. Pak Bos yang bersama mengisi mobil ini nanti sore. Sandalan. Yang penting itu kita proses restitusinya. Itu yang paling penting. Monggo. Masalahnya tidak pakai sepatu. Habis sholat Pak. Habis sholat Pak. Kalau habis sholat itu di aturan yang 16 boleh nggak pakai sepatu setelah dari musola. Oh, atau kalau enggak, gimana kalau nanti kamu bisa pakai sepatu setelah dari musola? Enaknya pakai sandal ya kalau Kenapa nggak pakai sepatu? Alasannya? kan kalau dulu enaknya pakai sandal Pak. Habis itu nanti pas di kelas baru ini ganti sepatu. Butuh apakah setiap sholat begitu terus habis sholat masuk kelas pakai sandal terus? Apa tidak langsung dari kelas langsung pakai sepatu? Kan maka sudah 10 menit lebih. Ya Pak, besok-besok enggak lagi Pak.
Dan sebenarnya kalau nanti lain kali pakai lagi konsekuensinya apa? Yang menentukan kamu biar sama-sama enak. Biasanya tinggal saya ngomong, ayo konsekuensinya enggak. Beliin sepatu baru Kak. Bagus. Murid itu kalau seperti itu ya takut. Enggak, alasannya apa? Kira-kira sumur di kaki atau gimana? Kalau pakai sepatu. Enaknya Pak, kalau habis dulu kalau usah kita persilakan ini ya. Enaknya pakai sandal aja Pak. Nah, kira-kira kalau pakai sepatu, nggak pakai sepatu, pakai sandal masuk kelas, harus Tidak bagus kalau masuk kelas. kenapa? Kan kalau Kak kesini jalannya ngajar. Kalau saya kan menjadi artis jari. Loh, juga dari masalah sama-sama dari luar sana. Beda Pak, kalau kita kan keluarnya langsung di kelas. Iya, seandainya nih kamu pakai sepatu, apakah mau? Apakah kalau kamu pakai sepatu mau? Iya Pak, siapa? Konsekuensinya apa berarti? Kalau pakai sepatu, jadi bintang sepatu. Konsekuensinya apa? Apakah kalau biasanya anak nggak pakai sepatu itu sumur ya? Sumur. Kalau sumur di luar yang di dalam sumur di dalam. Iya Pak, ya Pak sih. Jadi kalau Iya ada Pak, ini semua bener. kan begini, ada yang dicopot sepatunya karena sumur di luar. Ada yang dikeluarkan barunya alasannya tidak sumur. Nah, kalau diteriakkan kelas di kelas itu kan tidak boleh, harus berseragam rapi dari memakai sepatu, memakai baju. Nah, sekarang kira-kira dari kamu aja supaya kamu bisa masukkan baju, pakai sepatu setelah dari keluar itu konsekuensinya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Tapi sebenarnya bisa diisikan dulu sama Pak Gus. Itu dari ini ya, dan juga disaksikan semuanya. Mungkin beda-beda ya, mungkin nggak lama begitu. Kemudian teman yang lain mungkin nanti kalau kasusnya seperti itu tidak seperti itu. Mungkin bisa dikasihkan waktu atau dikasihkan sekolah untuk sholat, gitu ya. Jadi sekalian saksi bahwa nanti kalau Mbak Rama tidak pakai sepatu, dia tidak pakai sepatu, sandalnya diberikan bagus untuk berapa lama? Sendirian sama Pak. Kurang lama. Minggu. Dikasihkan musola boleh? Monggo. Kalian saksi ya? Iya. Ini kan asli. Ya enggak, ini kan kalau saya bilang, saya ngajar di kelas juga nama formnya dipakai sumur Pak. Ya kalau yang bilang sumur yang juga kamu di sumur, kenapa tidak kamu lepas? Oke Mbak, jadi nanti kamu jangan teruskan sendiri, nanti bilang ibumu, Bu, saya tadi di kelas pakai sepatu, konsekuensinya pakai bagus. Kalau misalnya pakai sepatu lagi, pakai sandal lagi, sandalnya mau diminta ke musola, boleh nggak? Nggak gitu ya? Bagaimanapun mungkin ini menawarkan. Ya sudah, sama dulu lagi. Makan sore Pak. Terima kasih Pak Gus dan Mbak Ramai. Alat sekali diskusinya tadi ya. Satu ini. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk dua contoh
Pandu, satunya Desi sama Zara. Berarti 3. Ini kenapa kok tidak berangkat? Desi diputusin Faiz. Desi seperti Faiz, mana Faiz? Oke, udah. Oke. Izin tapi ya, sudah izin keluar kelasnya? Nggak tahu. Oke. Nah, hari ini kegiatan kelas kita adalah membuat keyakinan kelas. Di sini sudah ada keyakinan kelas yang sudah dibuat, tapi mari kita tinjau bersama apakah keyakinan kalian ini sudah tepat apa belum. Karena ini kemarin dibuat dengan wali kelas ya. Nah, sekarang kita review lagi dari keyakinan kelas yang sudah ada di kelas sebelumnya. Coba kita review dengan kalian yang baru. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu ada tahapan-tahapan khususnya. Yang pertama, peraturan sekolah yang kalian tahu itu kira-kira apa saja? Peraturan sekolah yang kalian tahu itu apa saja? Silakan dituliskan di sticky note, nanti ditempelkan di depan. Satu anak, satu peraturan saja yang kalian tahu. Bebas warnanya, silakan dibacakan ke belakang. Gimana sama jangan berniat? Dan Boleh. Satu peraturan sekolah saja yang kalian tuliskan ditempelkan ke depan. Boleh dikasih nama. Nggak usah nggak apa-apa. Sobe, gantilah ya. Kayak sekarang selama ini, kalau sudah bisa ditempelkan Peraturan di sekolah. depan. Peraturan sekolah adalah peraturan sekolah itu apa? Tidak boleh membuat Kalau kata-katanya aja nggak boleh. Ya, tapi satu saja ya. Silakan kemudian biar Oke, kita di atas itu sudah dikasih kertas kok. ini, Wak. Pilih tulisanku ki. Lono. Nanti boleh dijeda-jeda ya Kinaro. Sekiranya terlalu lama dijeda. Ya. Boleh, ini silakan diambil. Sudah ya. Nah, diperhatikan. Dari beberapa peraturan sekolah yang sudah kalian tuliskan ini, mari kita simpulkan kira-kira ada apa saja. Ya, yang pertama, tidak mengganggu teman. Sama, sebentar. Ini sama sama dengan nama orang tua. Oke, kemudian tidak membuli teman, tidak boleh memakai sepatu putih atau tali putih selain dari kabu. Memakai sepatu warna hitam, menggunakan atribut sekolah, tidak boleh membawa HP, memakai kaos kaki, tidak membawa HP, oke, tidak melakukan di sekolah, tidak boleh keluar area sekolah saat pembelajaran, tidak terlambat berangkat sekolah, oke. Kita simpulkan ya dari sini ya, tidak terlambat. Tidak bawa HP. Kemudian memakai sepatu hitam selain ragu plus atribut. Kemudian tidak terlambat sholat duhur. Duhur jamaah. Ini apa ada aturan yang sholat duhur berjamaah ini wajib begitu? Oke, pembiasaan itu ya. Tidak boleh membuli. Oke, kemudian tidak boleh memakai make up. Oke. Tidak boleh apa ini? Meresahkan. Apa misalnya nggak jelas ini? Tidak boleh menggunakan kaos kaki pendek, kaos kaki menggunakan pakaian dengan rapi, pakaian. Berarti pakaian ya.
Kemudian tidak boleh pakai kaos kaki, kuku tidak boleh panjang, tidak boleh bawa HP. Oke. Pada dasarnya peraturan-peraturan sekolah yang sudah kalian ketahui, yang pertama tentang tidak terlambat. Kemudian tidak membawa HP. Kemudian sepatu, seragam, dan atribut sesuai dengan harinya, ya. Kemudian sholat zuhur berjamaah. Kemudian tidak melakukan pembulian dan tidak bermake up. Nah, ini adalah peraturan-peraturan sekolah yang kalian ketahui yang ada di sekolah. Ya, kemudian boleh nggak anak sekolah meninggalkan jam pelajaran ketika tidak pada waktunya? Boleh. Dan itu masuk ke dalam peraturan tidak? Tidak mengikuti, tidak meninggalkan pelajaran. Nah, oke. Nah, dari bahasa-bahasa ini kan bahasanya tidak. Ini kira-kira bahasa kalimat positif apa negatif? Negatif. Oke, negatif ya. Berarti supaya bisa menjadi positif, kalimatnya yang tepat bagaimana? Datang tepat waktu. Pinter. Datang tepat waktu. Tidak bawa HP. Tidak bawa HP. Bukan berarti nama tidak itu terus tidak lawannya. Bukan lawannya loh ya kita cari. Berarti kalau kalimat positifnya tidak membawa HP, ini apa? Dilarang juga. Negatif. Jangan juga negatif. Apa? Boleh lebih negatif lagi itu. Berarti bukan tidak ditentukan, berarti ini termasuk peraturan sekolah. Termasuk kan? Iya. Iya apa tidak? Iya. Bahasanya berarti apa? Boleh nggak tidak membawa HP begitu? Tidak diperkenankan membawa HP. Ada diperkenankannya ya. Kemudian sepatu wajib kita selain hari Rabu, atribut lengkap seragam sesuai harinya. Berarti bunyinya apa itu peraturannya yang positif? Mengenakan atau memakai seragam sesuai dengan harinya. Memakai. Oke, kemudian sholat zuhur berjamaah ini apakah ada tulisan tertulisnya? Wajib sholat zuhur berjamaah dari menstruasi bagaimana? Nah, ini adalah sebuah kebiasaan ya, bukan peraturan ya. Oke, yang ini kita skip. Yang disiplin apa yang tanggung jawab Kak? Tanggung jawab. Ini sebenarnya nggak harus sampai toh. Kemudian yang kedua kita juga saja saya tanggung jawab apa? Mengikuti pelajaran. Kita ambil dari ini yang kebajikannya dulu. Tadi kan sudah ada tanggung jawab. Yang pertama di kelas kalian menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang kedua apa yang balik tadi di sini setuju? Yang disiplin apa yang tanggung jawab Kak? Tanggung jawab. Ini sebenarnya nggak harus sampai toh. Kemudian yang kedua kita juga saja saya tanggung jawab apa? Mengikuti pelajaran. Kita ambil dari ini yang kebajikannya dulu. Tadi kan sudah ada tanggung jawab. Yang pertama di kelas kalian menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang kedua apa yang balik tadi di
terlambat dalam belajar. Yang kedua, tidak diperkenankan membawa HP. Di sini Bapak Ibu harusnya ketika mengajar juga HP-nya diletakkan di silent begitu ya. Kalau ada kelas sekali tidak diangkat, tidak main HP di kelas. Kalian juga sama, tidak diperkenankan membawa HP, otomatis di kelas juga tidak membawa HP sesuai dengan aturan. Ya, seperti itu. Kemudian mengikuti KPS dengan baik dan tertib. Di sini saya sebagai guru juga memberikan pelajaran kepada kalian sesuai dengan hak kalian. Kalian sebagai siswa mengikuti pelajaran dengan baik, tidak diwali ke kamar mandi. Pelajarannya mampirnya di kantin. Nah ya, ini sudah kesepakatan dosa. Kemudian mengenakan seragam atribut sesuai dengan harinya. Sudah pakai semua? Termasuk perapian rambut itu sudah termasuk nggak tuh? Silakan merasa yang belum dirapikan. Yang terakhir adalah saling menyayangi dan menghormati antar guru, antar siswa dan teman kalian baik di kelas maupun di luar kelas. Saya harus menyayangi kalian, kalian juga harus menyayangi teman kalian. Gitu ya? Paham? Bisa dilakukan? Bisa. Jika bisa, silakan ini dibuat ulang atau bisa ditambahkan di kertas manila nanti sebagai kegiatan kelas yang kalian pedomani di kelas dan dijalankan. Saya akan memantau kalian apakah sudah dijalankan kegiatan kelas atau belum. Itu ya Pak Kardani. Ada yang mau ditanyakan? Dari perkataan ketika saya menjelaskan kalian, apakah kalian paham dengan penjelasan saya? Adakah yang Bu saya tidak paham begitu? Kalau yang tidak paham silahkan ditanyakan. Saya akan sangat senang sekali apabila Bu, saya tidak setuju Bu, saya setuju seperti ini. Boleh Bu. Ya, silahkan. Boleh curah pendapat kita baik di materi ini ataupun besok di pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Kalau tidak paham, saya lebih senang ketika Bu saya tidak paham daripada kalian hanya diam tapi tidak paham. Oke, fix ya. Oke, silakan dibuat